Shalom, puji nama Tuhan. Kita boleh berkumpul pada pagi hari ini di dalam ibadah online GCL Sadai Bontang. Saya mengajak semua, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Dan sampai saat ini Tuhan, kami ada semua anak anugerah Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang untuk menyembah-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Biar kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kami, di rumah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kemurahan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Lewat lembah gelap, lewat lembah gelap, Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu. Haleluya. Mari kita pujian ini. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal
menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Kami tenang bersamamu Bapa. Kami tenang. Oh, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini Tuhan, mengalirlah. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, sebab Kau Bapa yang kekal, sanggup pulihkan kami, sanggup pulihkan kami Haleluya, mengalirlah kuasa Roh Kudus di tempat ini, di hati kami Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Haleluya. Mengalir di tempat ini Yesus, mengalirlah. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa
hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami percaya Bapa, Roh-Mu mengalir di tengah-tengah kami Tuhan. Urapi kami saat ini Tuhan. Biarlah pujian kami lebih semangat lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang siap untuk bersorak-sorak sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kita percaya bahwa ada sukacita transformasi ada di rumah-rumah kita, di desa, di kota, dimanapun. Haleluya. 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 Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Haleluya. Gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka. Penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeri. Sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Sekali lagi, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeri. Sama-sama, sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat. Haleluya. Sukacita pujian di rumah-rumah, dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Haleluya. Sukacita Tuhan melimpah pagi hari ini. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau penolong kami yang setia Tuhan. Saat kami berjalan Tuhan. Kasih-Mu yang menerangi hidup kami Tuhan. Kami tidak takut Tuhan. Kami tidak bimbang. Kami tidak gentar Tuhan. Sebab karena Engkau Yesus yang ada bersama dengan kami Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau kami masih hidup, kami akan hidup di dalam Engkau. Terima kasih buat kesempatan yang terbaik bagi kami, buat kasih karunia yang Tuhan masih percayakan bagi kami, untuk kami datang senantiasa bersekutu di hadapan-Mu. Kami telah menyembah-Mu ya Tuhan. Saatnya kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa urapan baru. Berikan kami hikmat untuk kami memahami akan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu agar hamba dapat berkata-kata seperti yang apa Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai saat ini kita boleh ada dan kita kembali lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama. Hari ini saya akan memberikan tema khotbah adalah dipilih untuk berbuah. Dipilih untuk berbuah. Kita buka Alkitab bersama-sama di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang petani ketika menanam benih di ladang, yang diharapkan dari benih itu adalah bertumbuh dan berbuah. Firman Tuhan pada hari ini berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu dan menetapkan kamu. Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memilih kita, menetapkan kita menjadi murid-muridnya. Tentunya Tuhan memilih kita
ada satu tujuan yang harus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan memilih kita supaya kita pergi menghasilkan buah, dan buah yang dihasilkan itu tetap. Kata tetap di sini berarti tidak berubah, tidak beranjak, tidak berpindah. Buahnya tetap dan tidak berubah-ubah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk berbuah yang diinginkan oleh Tuhan seperti yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan kita harus tetap di dalam Dia. Kalau saudara baca dari ayat 1 di sana mengatakan, untuk kita bisa berbuah yang lebat, kita harus tinggal, kita harus hidup, kita harus menyatu dengan pokok anggur yang berkata bahwa Yesus itu adalah pokok anggur. Nah, untuk menghasilkan buah seperti yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa terlepas atau berpindah dari kebenaran itu. Kita tidak bisa berpindah dari kepercayaan kita kalau kita mau berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya kalau kita mau bertanya kembali pada diri kita, sudahkah saya berbuah seperti yang Tuhan inginkan? Bagaimana agar kita bisa memiliki buah seperti yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita? Buah apa yang dirindukan oleh Tuhan yang harus terjadi di dalam hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada dua hal yang saya akan sampaikan saat ini. Buah apa yang dirindukan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang pilihan atau sebagai murid-murid Tuhan. Mari kita akan lihat bersama-sama. Buah yang diinginkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita adalah, pertama saudara, mari kita memiliki buah pertobatan. Matius pasal 3 ayat 8 berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Sebagai orang-orang yang percaya yang sudah dipilih oleh Tuhan, yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita adalah kita harus menghasilkan. Kata menghasilkan, tentunya yang dihasilkan itu sesuatu yang bermanfaat, yang berarti, yang berguna, dan sangat diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Buah pertobatan, sebab Tuhan berkata untuk mengenal bahwa orang itu sudah bertobat, untuk mengenal bahwa kita sudah bertobat itu dari buahnya. Ada banyak orang berkata saya sudah bertobat, tetapi pada kenyataannya kita melihat buah-buah kehidupan, buah-buah yang dihasilkan di setiap hari tidak nampak, tidak ada bukti. Kalau kita mau mengatakan bahwa kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang hidup di dalam Tuhan, maka kita harus menampakkan buah-buah pertobatan kita. Karena Tuhan berkata untuk kita bisa mengenal seseorang bahwa dia adalah murid Yesus yang mengasihi Yesus, orang yang mencintai Yesus, orang yang mengasihi Yesus. Kita harus lihat dari karakter, perbuatan, sikap sehari-hari. Apakah benar dia sungguh-sungguh bertobat, ataukah hanya sekedar ucapan belaka yang tidak ada arti? Sehingga Alkitab mengatakan, Paulus berkata, bagaikan tong yang nyaring bunyinya.
Dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat 42 sampai 44, setiap pohon itu dikenal dari buahnya, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti hasilnya tidak baik. Kehidupan yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang menyatu dengan kebenaran firman Tuhan, yang melekat dengan Tuhan, yang hidup benar-benar di dalam Tuhan, pasti dia mampu untuk berjalan di dalam pertobatan. Mazmur 92 ayat 13 sampai dengan 18 demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Mereka ditanam di bait Allah, akan bertunas di pelataran Allah. Pada masa tua mereka masih berbuah. Coba lihat saudaraku firman Tuhan. Orang yang hidup dalam pelataran Tuhan, ya, dia akan berbuah sampai pada masa tuanya. Buahnya itu tidak berubah-berubah, saudara. Hari ini mengasihi Tuhan, hari ini cinta Tuhan, hari ini bersuka cita, maka sampai pada masa tua, buah itu tetap ada. Buah itu tetap mengasihi Tuhan, buah itu tetap sukacita. Buah sukacita tetap ada, mengasihi Tuhan, hidup damai sejahtera masih ada, enggak berubah, saudara. Jadi saudaraku, Tuhan mau buah itu tetap. Artinya kita terus berbuah sampai masa tua kita, sampai putih rambut kita, bahkan sampai Tuhan memanggil kita. Buah pertobatan itu tetap ada, didapati Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang dibutuhkan oleh Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya sebagai pilihan Tuhan adalah menghasilkan buah. Apa yang terjadi ketika kehidupan kita tidak menghasilkan buah? Maka di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang 10 berkata, kapak sudah tersedia bagi pohon yang tidak menghasilkan buah. Siap ditebang, dibuang, dibakar, dihanguskan, dibinasakan. Mari saudaraku, kita menjadi anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan yang benar-benar menghasilkan buah. Buah yang sesuai dengan kebenaran. Pertama adalah hasilkanlah buah-buah pertobatan. Pertobatan, saudara, berbicara kita keluar dari hidup lama kita dan kita masuk dalam kehidupan baru. Bertobat berarti meninggalkan kehidupan yang lama dan masuk pada kehidupan yang baru. Dulunya menjadi seorang pendusta, dulunya menjadi seorang pencuri, pemabuk, berubah. Ya, ada perubahan. Itu yang dikatakan orang yang sudah bertobat. Tapi kalau dia bertobat, ya, dia berkata saya sudah bertobat, hidup ugal-ugalan, masih hidup dalam pesta pora, kemabukan, kebencian, iri hati dan lain. Saya mau katakan bahwa itu belum bertobat, itu masih kehidupan lama. Jadi orang yang dipilih Tuhan, yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita adalah hasilkanlah buah-buah pertobatan. Yang kedua, buah apa yang diminta oleh Tuhan? Pertama tadi Tuhan inginkan terjadi buah pertobatan terjadi dalam hidup kita. Yang kedua adalah buah Roh Kudus. Kalau saudara baca di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, di sana ada 9 buah Roh Kudus. Ya. Salah satu dari buah itu adalah kasih. Nah, kita harus hidup di dalam kasih. Nah, kasih itu akan melahirkan buah-buah Roh Kudus yang lain dalam hidup kita. Orang yang hidup di dalam kasih, dia bisa hidup damai sejahtera,
dia hidup dalam kelembutan sebagaimana di dalam 1 Korintus, kasih itu lemah lembut, murah hati, ya. Dan ada beberapa daripada kasih yang disebut dalam firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita hidup di dalam kasih Tuhan. Kita memiliki buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita agar melalui buah-buah yang kita hasilkan itu orang dapat memuliakan nama Tuhan dan Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Bagaimana agar tetap berbuah seperti yang diinginkan oleh Tuhan? Dan buah itu tidak pernah berhenti, buah pertobatan terus menerus, buah Roh Kudus terus menerus ada dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, tetap tinggal dalam Kristus, jangan pindah, jangan beranjak dari kepercayaanmu yang semula. Tetap tinggal di dalam Kristus, tetap percaya, jangan tinggalkan Kristus, karena Tuhan berkatakan di luar daripada Yesus engkau tidak bisa berbuat apa-apa dan engkau tidak bisa berbuah. Ketika ranting itu terpisah dari pokok, maka ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah. Yang kedua, saudaraku, melekat dengan Tuhan. Ya. Melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Ya. Membaca kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya percaya kalau ini menjadi suatu kesukaan kita, melekatkan diri dengan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan, dalam berdoa menyembah, saya percaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka kita mampu untuk menghasilkan buah-buah roh. Kalau kita tidak pernah hidup intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, mana mungkin kita bisa menghasilkan buah-buah roh, buah pertobatan. Yang ketiga saudara, kita juga harus dibersihkan. Sebagaimana dalam firman Tuhan, supaya ranting itu semakin banyak berbuah, maka ranting itu harus dibersihkan. Siap dibersihkan artinya siap dibentuk, siap diproses, siap untuk hidup di dalam kekudusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kala proses itu kita lewati untuk melihat. Contohnya saudara, salah satu buah Roh Kudus adalah kesabaran. Untuk bisa diketahui bahwa kita sudah menghasilkan buah kesabaran itu lewat proses. Ya kan? Untuk bisa kita ketahui bahwa kasih itu salah satu kasih juga adalah penguasaan diri. Buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Untuk kita bisa mengetahui bahwa kita bisa menguasai diri kita di dalam amarah, emosi dan lain sebagainya ketika kita sedang dihadapkan proses. Proses salah satu penentu bahwa benar-benar kita ini hidup di dalam kebenaran Tuhan, mengasihi Tuhan dan berbuah di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara, kadangkala proses demi proses itu terjadi, pembentukan demi pembentukan terjadi dengan satu tujuan. Tuhan ingin saudara membentuk pribadi kita menjadi suatu pribadi yang baik sehingga kita hidup serupa dengan Tuhan. Maka sebab itu saudara, proses demi proses, kadangkala itu cara Tuhan untuk membentuk, membersihkan semua kedagingan kita, keegoisan kita saudara. Supaya kita semakin terbentuk, iman kita semakin terbentuk di dalam Tuhan. Semakin kita mencintai dan mempercayai Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebab itu di dalam ayat 16 bagian C di sana berkata, apa yang terjadi kalau kita menghasilkan buah sesuai dengan keinginan Tuhan? Di bawah dikatakan kalau kita sudah berbuah, dia katakan supaya apa yang kamu minta akan diberikan kepadamu.
Seringkali banyak orang Kristen menuntut agar doa-doanya itu segera dijawab oleh Tuhan. Maunya yang diminta itu segera diberikan oleh Tuhan. Lupa Tuhan juga punya kehendak untuk meminta sesuatu di dalam hidup kita. Ya. Tuhan meminta, penuhi juga permintaan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan minta dalam hidup kita? Yaitu tadi, hasilkan buah-buah. Buah-buah pertobatan, buah Roh Kudus, supaya apa yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan juga akan berikan bagi kita. Semakin kita berbuah di dalam Tuhan, semakin Tuhan mencintai kita, semakin Tuhan memperdulikan kita, semakin Tuhan menyayangi kita, semakin Tuhan mengasihi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbahagia menjadi orang pilihan-pilihan Tuhan. Bukan sekedar dipilih, bukan sekedar ditetapkan menjadi murid Kristus. Tapi ada satu tugas yang perlu kita ketahui dalam hidup kita. Bukan jadi orang Kristen, orang pilihan yang duduk-duduk ya, yang tidak punya gairah hidup, tidak punya tindakan-tindakan yang positif, tindakan-tindakan yang ingin maju bertumbuh di dalam Tuhan, yang ingin menghasilkan buah yang jauh lebih baik lagi. Mari kita sadar saudara, jadilah pengikut Kristus, murid Kristus yang menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Menghasilkan sesuatu yang membuat hati Tuhan bersukacita di atas kehidupan kita. Sadarlah bagi kita semua, mari kita pergi menghasilkan buah seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu buah pertobatan, buah Roh Kudus, hidup dalam kasih, agar melalui buah yang baik yang kita hasilkan lewat kehidupan kita, lewat karakter hidup kita, lewat tindakan kita, lewat perkataan kita, maka akan ada banyak jiwa yang datang menyembah Tuhan, yang percaya, yang sujud di bawah kaki Tuhan, dan dia mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Mereka diselamatkan. Satu jiwa bertobat, beribu-ribu malaikat di surga bertempik sorak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari hari ini, sudahkah kita memiliki buah pertobatan? Sudahkah kita memiliki buah-buah Roh Kudus dalam hidup kita? Apa yang diminta oleh Tuhan dalam hidupmu, penuhilah itu, berikanlah itu. Mari kita tinggalkan kehidupan kita yang tidak baik, bertobatlah. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, karena Yesus adalah kebenaran. Minta kepada Dia kemampuan, agar Tuhan memberikan kita kemampuan. Tuhan mengatakan dalam ayat 16 tadi, apa yang kau minta Tuhan akan berikan. Dan kita minta, Tuhan berikan saya menjadi seorang pilihan Tuhan yang bisa menghasilkan buah seperti yang Tuhan inginkan. Saya memiliki buah roh, saya memiliki buah pertobatan, agar lewat buah-buah yang saya hasilkan banyak orang yang datang, banyak orang yang menyembah, banyak orang yang percaya kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. hidup kehendakmu. Ku perlu anugerah-Mu,
tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, hidup bagimu. amin, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berikan hidup kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus kau Karena Dia kebenaran. Jika kita ingin mau berbuat seperti yang Tuhan inginkan bagi kita, jangan beranjak dari kebenaran firman Tuhan. Jangan pindah dari kepercayaanmu kepada Yesus. Dekatkan dirimu, melekatlah kepadanya. Siaplah melewati proses demi proses untuk menjadi pembersihan. Hidup kita harus dibersihkan dari sesuatu yang tidak baik, supaya kita semakin berbuat. Haleluya. Nyatakan janji-Mu kepadaku. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Terima kasih Bapakku yang baik, ketika Engkau telah memilih kami, memisahkan kami dari gelap menuju kepada terang yang mulia. Satu hal yang Kau pinta agar kami menghasilkan buah sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami juga mampu menghasilkan buah, memberikan buah sesuai dengan perintah-Mu. Pergi, hasilkan buah. Dan biarlah kami sebagai orang-orang percaya menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Buah-buah yang membuat orang bisa datang menyembah, mencari Engkau, percaya kepadamu Tuhan, memuliakan nama-Mu. Yaitu buah pertobatan, buah Roh Kudus akan ada dampak di dalam hidup kami. Sehingga dampak itu boleh Tuhan dilihat dan nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga orang datang menyembah dan mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja. Camkan firman-Mu Tuhan, biarlah firman menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang diberkati Tuhan sama katakan amin. Tiba saatnya kita ingin mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya dong semua untuk berdiri. Segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Haleluya, mari kita berdoa syafaat sebelum kita tutup ibadah. Terima kasih Bapa Surgawi yang baik. Kami bersyukur saat ini Tuhan telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami bersyukur Tuhan Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Dan kami gunakan kesempatan untuk mencari Tuhan. Untuk mendekatkan diri senantiasa dalam Tuhan agar kami tetap berbuah di dalam Tuhan seperti yang Engkau inginkan. Bapa, kami bersyafaat kepadamu ya Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi pimpinan kami, Bapak Presiden seluruh jajarannya. Biarlah Tuhan memimpin bangsa ini dengan penuh aman, damai, sejahtera, karena itu juga menjadi bagian kami sebagai orang yang percaya. Engkau juga akan memberkati semua para pelayan-pelayanmu, hamba-hambamu yang sedang melayani Tuhan dimanapun berada. Biarlah Engkau pakai dengan luar biasa, urapi mereka sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan percayakan. Sehingga ada banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan daripada nama-Mu Tuhan. Mereka hidup intim di dalam Engkau, mereka dekat dengan Engkau, mereka Tuhan siap mengalami proses demi proses. Dan mereka tetap terbentuk di dalam Tuhan menjadi suatu orang-orang yang dapat menyatakan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah bangsa dan dunia ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh gereja-gereja Tuhan yang ada. Memberkati anak-anak-Mu yang bekerja, baik sebagai petani, pedagang, beras swasta, karyawan-karyawati. Engkau memberkati dalam bidang studi mereka. Engkau memberikan kesembuhan yang sakit. Biarlah mereka dipulihkan dalam keadaannya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Biarlah wabah korona yang mungkin masih ada di Indonesia ini, seluruh dunia, terus Engkau bekerja Tuhan, berikan kemenangan, kesembuhan. Sehingga semakin hari, setiap harinya ada orang-orang yang disembuhkan. Dan kami keluar dari virus corona ini. Kami boleh bebas leluasa kembali mencari Tuhan, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Memberkati para pelayan-pelayan-Mu yang sudah melayani Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang bersekutu baik dalam bait-Mu maupun dimanapun mereka berada di rumah mereka masing-masing. Bapakku yang baik, biarlah Engkau memberkati mereka. Dan saat ini Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari angkat tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin.